Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Al-Madinah Nabire, Ibu KTU dan Bapak Ibu Guru SMA Al-Madinah Nabire. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, adapun susunan acara kita pada kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 SMA Al-Madinah Nabire. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Yang kelima, presentasi CGP Yusbani tentang disiplin positif. Yang keenam, presentasi CGP Wiyati Ningsi tentang keyakinan kelas. Yang ketujuh, CGP Sutriani tentang 5 posisi kontrol. Yang kedelapan, doa penutup. Dan yang terakhir, selesai. Acara selanjutnya, doa. Kami mohon kesediaan dari CGP Yusbani untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidikan, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita diseminasi modul 1.4, maka marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terima kasih banyak kepada CGP Yusbani. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir berjalan lancar. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia. Bapak Ibu Guru, kami mohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Indonesia,
sambutan Kepala Sekolah SMA Al-Madinah Nabiren. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dalam kegiatan ini karena karunia dan rahmat Allah. Salawat dan salam tetap untuk junjungan besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat sepatnya sehingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, untuk kegiatan guru penggerak ini kita semua juga harus mensupport atau memberi dukungan, dan ini adalah bentuk belajar bersama. Ya. Ini adalah latihan menjadi guru yang baik, terutama yang masih proses belum ini. Prosesnya makin baik. Nah, mari saya harapkan dan sepertinya gini nanti. Saya akan memberi juga setiap 1 semester nanti bisa kita membuat polling bersama, saling menilai siapakah menjadi guru yang paling disiplin terus. Nanti dapat bisa entah berapa, entah apa, tiap 1 semester dinilai. Semua kalau dilakukan dengan kesadaran positif itu jadinya apa yang terjadi? Amal ikhlas, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan disiplin positif ujung-ujungnya adalah amal yang ikhlas karena muncul dari dalam hati. Ibu Yatiningsi yang membawakan materi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu, sebelum action. Pimpinan yang satu. Pak dulu tuh tidak. Bisa juga sama Pak. Oke, baik Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya, jadi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang keyakinan kelas atau sekolah. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang keyakinan kelas dan sekolah, untuk memasang badan kita, mari kita bergoyang sedikit. Ya. Di sini ada penguin dance. Ya. Jadi Bapak Ibu Guru nanti kita berdance sedikit kayak burung penguin. Nah, silakan berdiri semuanya.
senang kita terus agak ngos-ngosan kan ya? Kalau tadi nanti sih kori-kori itu. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusri bahwa teori kontrol itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan dengan keyakinan kelas ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan ya? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja atau peraturan sekolah? Pertanyaan, jawaban pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Bu Anissa, kira-kira menurut Bu Anissa apa? Kalau Bu Anissa pakai helm itu apa? Untuk keamanan diri. Alasan saya menggunakan helm saat berkendara itu untuk pertama sadar kalau helm itu sangat melindungi diri kita, terutama kepala. Apabila nanti ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan itu kepala bisa Terlindungi ya. Jadi untuk melindungi kepala seandainya nanti di tengah jalan kita tidak meminta, tetapi kita menjaga seperti itu. Nah, itu menurut Bu Anissa. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya mau bertanya ke Ibu Gita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat corona dibutuhkan kita harus memakai masker. Kira-kira kenapa Bu Gita? Menurut Bu Gita? Menurut saya supaya tidak terkena penyakit, karena kan di tangan kita itu kita pegang segala macam benda atau apapun itu kan ada bakteri atau virus mungkin malah. Nah, dengan cara mencuci tangan kan bisa terhindar dari penyakit-penyakit itu. Ya, jadi terima kasih Bu Gita. Kebetulan guru biologi, jadi hubungannya dengan virus, bakteri ya. Jadi pas sudah. Ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan berikut kita bisa meyakini bahwa saya ini menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu ada fungsinya, ya. Ada maknanya. Ya. Kemudian mengapa kita memakai masker atau mencuci tangan setiap saat? Itu ada faedahnya, ada fungsinya gitu ya untuk kita, atau ada efeknya. Nah, dari jawaban tadi, dari Bu Anissa tadi jawabannya adalah untuk keselamatan, melindungi kepala kita jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah jalan. Jawaban dari Ibu Gita tadi ya sudah sama, yaitu untuk kesehatan, ya, supaya kita terhindar dari virus, bakteri, ya. Makanya kita diwajibkan untuk memakai masker untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi yang satu untuk keselamatan, yang satu untuk kesehatan. Itu adalah jawaban mengapa kita memakai helm dan memakai masker. Nah, dari jawaban itu tadi, maka nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi kita yakini itu disebut sebagai suatu keyakinan, ya. Jadi diambil dari situ. Nah, ada beberapa cara ya untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan itu bisa keyakinan sekolah, bisa juga keyakinan kelas. Tergantung, kalau kelas berarti bersifat lebih kecil, skala kecil untuk wali kelas. Ya. Kemudian kalau sekolah berarti lingkungan sekolah, seluruh komunitas di sekolah. Nah, yang pertama
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi menyangkut ke universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada dampak positifnya. Jadi kita tidak menyakiti seperti kata Gus Badi tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita berkeyakinan kelas jangan terlalu rentetan satu lembar folio penuh dengan keyakinan kelas. Kita pilih yang paling bagus, paling positif, yang paling banyak diyakini oleh siswa di dalam kelas. Seperti itu ya, karena itu pasti harus melalui diskusi kelas kalau mau membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Jangan kita mengikuti keyakinan kelas di lingkungan lain, sedangkan lingkungan kita tidak mendukung untuk hal itu. Ya, jadi disesuaikan dengan lingkungan kita di sekolah. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi dimusyawarahkan dengan peserta didik atau anak wali kita, ya, di dalam kelas. Misalkan wali kelas 12/2 ya, wali berkolaborasi dengan siswa di kelas atau berdiskusi. Jadi semuanya ikut berkontribusi di situ. Mereka memberikan pendapatnya, kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin saya taati, ya, atau yang ingin disampaikan, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi nanti keyakinan kelas kita berubah sesuai dengan keadaan, ya, dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas kita. Jadi itu ada 7 pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tinggal kita sesuaikan saja. Kalau mau dibuat untuk keyakinan sekolah, berarti semua warga sekolah harus berkontribusi. Sedangkan untuk keyakinan kelas, berarti semua warga di kelas bersama wali kelas yang berkontribusi di dalam membuat keyakinan tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lihatlah daftar peraturan di bawah ini. Kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Sekarang ada beberapa contoh. Ya. Nah ini saya meminta Bapak Ibu guru untuk menjawab. Ya. Di sini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita masukkan dari contoh di atas ini ada 6 contoh. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil dari sini? Apakah nilai kebajikan dari itu bernalar kritis dan sebagainya dari profil belajar Pancasila tadi, atau menghormati sesama teman, atau bertanggung jawab, atau kira-kira apa? Bu Happy bilang bertanggung jawab. Jadi kembalikan barang ke tempatnya. Bu Happy bilang itu adalah nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira itu apa? Kenyamanan. Kemudian apa lagi? Menghormati, sikap menghormati ya, nilai kebajikan menghormati, terus nyaman ya. Jadi membuat orang lain tidak nyaman itu kan tidak bagus gitu ya. Jadi tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kira-kira nilai kebajikan apa itu? Disiplin. Nah, nanti kita lihat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Sikap apa
nilai kebajikan di dalam kata itu atau keyakinan ini apa yang kita pada nilai kebajikan? Dilarang melakukan kekerasan. Jadi lebih ke menghargai orang lain atau menyayangi, gitu ya, saling sayang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran disiplin. Mari kita lihat kira-kira jawaban kita tadi sesuai nggak dengan nilai kebajikan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kebajikan dalam kematian adalah sikap bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati seperti dari kita. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ternyata menghormati orang lain. Kenapa? Karena kalau kita terlambat, kita sudah mengganggu proses pembelajaran. Ya, jadi kita juga tidak dapat ilmu dari awal. Kemudian begitu masuk, akhirnya proses pembelajaran pasti harus terhenti ya. Jadi karena kehadiran kita, akhirnya orang lain merasa terganggu. Jadi kita menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu tentang keamanan dan saling menghormati juga. Jadi ada dua nilai kebajikan di situ. Dilarang menggunakan narkoba, seperti tadi disampaikan bahwa nilai kebajikannya adalah nilai kebajikan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempat. Jadi seperti itu peraturan kelas, ya, tapi keyakinan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas ini adalah contohnya. Jadi kita sesuaikan dengan kelas kita. Berapa banyak tergantung dari kebutuhan di dalam kelas. Seperti apa? Ya, disesuaikan dengan kondisi kelas. Apa yang kita butuhkan? Keyakinan apa yang kita butuhkan di dalam kelas? Sesuai dengan sikap anak-anak di dalam, kemudian kondisi kelas, dan seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, keyakinan kelas ini juga harus memiliki nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dapat saya terima seperti ini, atau yang dapat saya laksanakan seperti ini. Ya. Jadi ada nilai kebajikan. Nah, ada ya. Kita lanjut. Untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya. Ini sekedar informasi saja bahwa prosedur pembentukan keyakinan sekolah itu harus dilakukan bersama-sama warga sekolah atau warga kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat, ya, atau diskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi bukan bikin peraturan sendiri, lantas anak-anak kalian harus seperti ini, ya, tapi kita buat kesepakatan. Kalau kesepakatan pasti dia setuju, saya setuju, pasti dilaksanakan dengan baik. Gitu. Jadi kalau satu orang saja yang membuat peraturan harus semua begini, nah, kita kan tidak tahu kondisi masing-masing yang ada di sekitar kita, maksudnya yang ada di sekitar kita, atau teman-teman atau murid-murid di sekitar kita. Kira-kira seperti apa keadaannya, seperti apa kondisinya, sehingga tidak ada yang keberatan satu sama lain. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, bisa juga menggunakan poster, bisa juga pakai stick note, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat atau diskusi. Jadi nggak ada yang ditutupi. Di situ pendapat saya begini, harus begini, peraturannya harus begini. Nah, mana yang paling baik itu yang kita ambil. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalimatnya jangan kayak seperti larangan gitu ya. Misalkan, jangan berlari di kelas atau
peraturannya, tidak seperti disuruh. Tetapi dia menyadari berjalan di koridor atau di kelas itu tidak boleh berlarian, tapi harus berjalan. Kemudian tinjau kembali daftar curahan pendapat atau diskusi tadi yang sudah dicatat. Kemudian mengecek mungkin ada pertanyaan atau pernyataan yang tertulis masih berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi gambar-gambar seperti ini adalah nilai kebajikannya adalah untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian kita tinjau ulang lagi, ya, secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu jangan terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 maksimal. Ya, karena kalau sudah terlalu banyak bingung juga. Kan? Terlalu banyak aturan, ya. Bila mana terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Terlalu banyak mana yang mau dijalankan buat terlalu banyak keyakinannya. Gitu ya Bu. Jadi jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai lewat dari itu kayak paling maksimal dari 7 lah. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat atau keyakinan kelasnya sudah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid yang ada di sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau keyakinan kelas yang dibuat berarti kita taruh di dalam kelas yang bisa dilihat anak-anak semuanya. Kemudian kalau keyakinan sekolah berarti kita taruh di luar supaya bisa dilihat seluruh warga sekolah. Jadi jangan ditaruh di tempat yang tersembunyi, nanti nggak bisa dilihat. Sekolah ini keyakinan sekolah bukan kelas ya, jadi agak lebih banyak. Disiplin, keyakinan sekolah untuk disiplin itu datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian untuk religius, mengucap salam, ya, membaca bersama. Kalau kita ada sholat buka, ya. Kemudian peduli lingkungan, kebersihan ini pasti, ya. Kemudian kita sudah melaksanakan itu kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan sekolah ada contoh yang lebih sederhana lagi, tapi dia tidak menunjukkan ada disiplin mana, religius mana, peduli lingkungan yang mana, ya. Datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, jika tidak ada halangan, memakai seragam sesuai jadwal, kemudian menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Ya. Jadi ada dua jenis ini, ada yang lebih singkat, ada yang lebih rinci, gitu ya. Ini adalah contoh dari keyakinan sekolah. Jadi nanti kita bisa buat keyakinan kelas seperti ini, keyakinan sekolah seperti ini. Masih banyak di Google, kita bisa lihat gambar-gambar yang lain. Jadi kita bisa buat untuk referensi. Nah ini juga ada yang lebih lucu-lucu lagi ya. Nilai apa? Nilainya, ya, nilai kebajikannya. Ya. Sini Bu. Kepala sekolah menanggapi. Oh, Bapak kepala sekolah, silakan Bapak. Tes. Baik. Terima kasih Bu Guru atas penyajian materinya yang menarik. Saya berharap untuk calon guru penggerak ini bisa menerapkan ini di sekolah kita. Terutama ini ada mau tahun ajaran baru dan ini sudah harus dilakukan nanti, terutama ya
kita kalau perlu dipajang besar-besar di papan besar itu atau di mana supaya itu bisa menjadi hal yang pembaharuan ujungnya dengan keyakinan sekolah kita, dan perlu kita sepakati bersama. Mungkin di ke pas momen apa, rapat atau apa, misalnya ada sudah begini, istilahnya nanti tolong dikonsepkan sama-sama dulu, terus dibicarakan bersama, terus nanti ditetapkan dan dibalihukan, jadi cetak. Saya kira ini hal yang sangat positif. Jadi hal-hal termasuk yang disampaikan Pak Yusbani atau Bu Sutri nanti harus ada efeknya terhadap sekolah kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ini Bu. Ada lagi? Bu Ica? Didesain yang bagus, yang alien Canva itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk sebelumnya dalam pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan dalam kelas itu, saya kemarin selaku wali kelas di 12 IPA 2 itu saya sudah mempraktekannya, dan saya kemudian membuat di dalam PMM juga mengenai kesepakatan kelas. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita harus menanyakan kepada anak-anak kira-kira apa yang mereka inginkan, suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan. Dan kemudian saya menyuruh mereka menulis di note, kemudian ditempelkan di papan tulis seperti stick note. Ya, stick note. Nah, kemudian kita membuat kesepakatan bersama, dan dari Ibu sampaikan tadi, saya juga mengambil ilmu untuk penggunaan katanya, karena di sini kemarin saya ada beberapa poin yang saya gunakan itu kalimat yang tidak positif seperti jangan ribut di kelas. Nah, di sini saya belajar bahwa mungkin bisa diganti dengan kata apa ya? Ada yang lebih positif, tenang di kelas seperti itu. Kira-kira kata positif selain jangan ribut di kelas. Apa Bu Guru? Bu Guru Ada yang bisa diberikan sebuah kata-kata yang positif dari di kelas harus aktif. Gitu. Kalau aktif kan nggak tidur pasti. jangan ribut, berarti Harus ada kata aktif. Nah, di sini juga ada poin jangan terlambat masuk kelas. Nah, mungkin bisa diganti tepat waktu, datang tepat waktu. Nah, di sini ada stop perundungan. Stop Perundungan. Nah, di sini poinnya yang pertama jangan ribut di kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas itu sudah menggunakan kata positif. Terus melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab, ya itu juga sudah. Tapi di sini stop perundungan, menghargai hak orang lain. ya, Ya, itu. Menyayangi teman bisa. Nanti kita cari kata-kata yang lebih baik dari Ya, stop gitu ya. Stop itu agak keras gitu ya, stop. Ya. Jadi harus lebih Pokoknya ke kalimat hal negatif positif. tidak dipakai. ya. Memelihara kenyamanan kelas. Ya. Kalau Kenyamanan tidak ada warga. perundungan kan pasti nyaman di dalam. Memelihara kenyamanan warga kelas. Nanti dievaluasi lah ya, ada perubahan kan tidak, paling tidak ganti kalimatnya. Ganti Ya. kalimat. Nanti dievaluasi, kemudian diganti kalimatnya yang positif, kemudian bisa ditempel. Ya, oke. Saya berterima kasih sama Ibu dengan ilmu ini. Saya bisa belajar dengan Teorinya. Nanti harus dibuat begini, kita di kelas. Apa ini? Dicetak. Ya. Ya, Dicetak. jadi nanti akan dilaksanakan baik peraturan sekolah yang seperti Bapak minta tadi. Terima kasih Bapak. Ya, kita pasti akan buat itu ya, Pak Yusbani, Bu Sutri, dan saya pasti akan melaksanakan itu karena itu bagian dari aksi nyata yang harus kami lakukan. Gitu. Pokoknya keyakinan sekolah di luar, keyakinan kelas silakan buat baliho mungkin agak kecil ya, tapi di dalam kelas itu nanti kewajiban wali kelas ya. Wanisa alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan restitusi ya keyakinan kelas ya, dan sudah dibuka di PMM. Hanya mungkin ada beberapa kalimat yang harus diubah ke kalimat yang positif.
kalimat yang negatif lagi. Nah, mudah-mudahan saya berterima kasih juga karena ilmu ini bisa dipahami dan diambil oleh Bapak Ibu guru sekalian nanti untuk diterapkan ke dalam kelas masing-masing ya. Kemudian saya rasa untuk ini cukup ya. Masih ada? Oh ya boleh, silakan Bu. Satu aja ya. Waktu. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya ini simpel Bu, karena saya di sekolah induk, saya kan juga wali kelas kebetulan. Nah, melihat ini saya jadi termotivasi untuk buat juga di sekolah induk saya. Kalau seandainya keyakinan dilanggar, apa ininya Bu? Karena kalau peraturan kan pasti sudah tahu hukumannya, tapi kalau keyakinan bagaimana Bu? Nah itu nanti jangan jawab, nanti jawab saja. Jadi ini sebenarnya materinya berlanjut. Ya, jadi dari tadi Pak Yusbadi kemudian lanjut ke saya keyakinan kelas, nanti ada restitusi kelas segitiga restitusi. Bagaimana kalau keyakinan-keyakinan ini dilanggar? Apa yang harus guru lakukan? Itu nanti akan dibahas oleh Ibu Sutri. Jadi gurunya jangan langsung marah-marah dan lain sebagainya, nanti ya karena Sutri yang memberikan penjelasan. Jadi nanti disimak baik-baik. Pertanyaannya bagus ya. Jadi apa ya kira-kira kalau keyakinan ini dilanggar? Ya. Apakah ada konsekuensinya atau bagaimana? Itu tadi posisi penghukum, pemantau itu nanti Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sutri. Kalau sekarang kita sebatas ke keyakinan kelas. Tadi seperti ada yang melanggar peraturan itu sebenarnya karena kebutuhan dasar manusia. Jadi misalkan ini tadi kita melanggar, tapi cara mengatasinya nanti bisa disampaikan. Jadi kenapa dia melanggar? Ternyata dia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya. Jadi dalam kelas pasti ada lah yang melanggar. Dia mungkin di dalam kelas kita beraturan apa namanya keyakinan kelas, kemudian lurus-lurus saja, nggak ada yang melanggar. Pasti anak-anak itu kan berbeda sikap dan perilakunya, tergantung lingkungan di sekitar ya. Nah, kenapa mereka melanggar ya? Ternyata ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory ya. Mari kita lihat pertanyaan pemantik ya. Ini Ibu Ambar. Ibu Ambar ini guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi dia harus makan secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya, seperti Ibu Ambar ini, ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, jadi ada alasannya mengapa Doni melakukan hal tersebut. Kira-kira apa ya? Nah, nanti kita lihat. Bisa jadi seperti itu, tidak bawa uang. Ingin rasa bekalnya teman-teman. Oh iya. Oke. Ya ingin rasa bekalnya teman-teman, ingin cicipi. Nah, itu salah Tapi satunya. kayaknya lebih dari itu deh. Jadi ada alasan apa tadi Bapak bilang ingin merasakan bekalnya temannya karena dia bosan. Ibunya kasih dia cuma singkong rebus. Ya, terus apa tadi? Tidak bawa uang jajan. Tidak bawa uang jajan. Oh, karena mungkin ibunya enggak. Tapi kayaknya lebih dari itu, dia adalah perilaku yang menyimpang. Jadi ada beberapa perilaku. Ada yang cari perhatian, mungkin di rumah kurang perhatian, kemudian ada karena dia lapar, ya. Nanti kita bisa lihat seperti itu. Jadi tidak semua karena hal yang buruk, bisa jadi ada hal-hal yang dia butuhkan sehingga dia mengambil bekalnya temannya seperti ini. Jadi kita sebagai guru harus peka. Kira-kira ini kenapa ya? Kalau kayak gitu, mungkin di rumah nggak dikasih bekal dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua
kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, kemudian makan, seperti yang tadi. Bernapas. Ya, itu kesehatan. Kalau tidak bernapas kan sudah sehat, sudah selesai. Kemudian ada rumah, kita pasti butuh tempat tinggal. Kemudian kita pasti butuh makanan. Kalau nggak makan, pasti kita bisa kurus, bisa masih. Ya, sehat itu makan. Ya. Kalau tidak makan juga. Kemudian ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar sekali. Ya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita kalau hidup ini namanya manusia pasti punya perasaan. Jadi apalagi perasaan, pasti kebutuhan ini besar, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima gitu ya. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial antara sesama manusia, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Tidak dipungkiri kita pasti butuh itu. Terutama dengan pasangan hidupnya. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan saya. Ya. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Jadi saya harus diakui bahwa saya itu mampu. Ya. Saya mampu jadi wali kelas. Oh, saya mampu jadi ketua kelas. Saya mampu jadi bendahara. Saya mampu jadi pemimpin upacara seperti itu. Jadi seperti penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kita semua membutuhkan itu, ya, tidak dipungkiri, pasti semua membutuhkan itu. Ya, kebutuhan untuk bebas atau kebebasan. Ini apa? Kebebasan menentukan pilihan. Ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebutuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita butuh itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kasus tadi ya, kasus tadi itu si siapa namanya? Doni, yang Bu Abah dengan si Doni. Dalam menegakkan disiplin positif, Ibu Abah harus memahami kebutuhan apa yang mendorong tindakan Doni yang meminta bekal makan siang teman-temannya. Ya. Pemahaman ini penting agar tindakan disiplin yang diambil dapat membantu memecahkan masalah tanpa merugikan Doni. Jadi kita harus tahu betul kira-kira Doni berbuat itu karena apa. Gitu ya. Nah, beberapa kebutuhan yang mungkin terlibat dalam situasi ini adalah yang pertama mungkin Doni memiliki kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kalau Doni merasa lapar, ya, ini misalkan tadi ada alasan, oh karena dia lapar. Kalau Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang karena dari rumah tidak dikasih makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makanan. Jadi kita harus tahu kira-kira Doni ini melakukan ini seperti apa, bisa dipanggil si Doninya, gitu ya. Kemudian kalau Doni merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya, jadi begitu dia minta temannya terpaksa kasih gitu ya. Ya, itu dia mencerminkan bahwa dia butuh kasih sayang. Saya butuh kasih sayang, saya butuh disayangi teman saya kasihan kalau saya nggak makan. Jadi seperti itu. Kemudian jika Doni merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya, berarti dia mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas dirinya. Oh, kamu harus kasih saya yang berkuasa di sini. Ya. Nanti cara mengatasinya akan berbeda. Jadi kita harus tahu sebenarnya
saya sampaikan tadi, mungkin tadi di rumah hanya dikasih bekal ini terus, tempe terus, tahu terus, teman-temannya punya bekal yang lebih enak, gitu, lebih bervariasi. Nah, karena dia ingin bebas memilih, akhirnya dia mengambil milik temannya. Seperti itu. Dalam mengatasi permasalahan tersebut tergantung pada saat kita panggil anak itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang menyebabkan dia seperti itu. Nah, kita mengatasinya juga harus disesuaikan dengan hal itu. Nah, dengan pemahaman ini maka Ibu Ambar dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Jika Doni lapar, Ibu Ambar bisa berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan dia memiliki bekal yang cukup kalau dia lapar. Ya. Kemudian karena ini kelas SD ya, kelas SD berarti pasti orang tua yang berperan aktif untuk memberikan bekal dan lain sebagainya. Ya, kasus yang tadi itu. Jadi harus bicara sama orang tua. Jika Doni mencari perhatian, Ibu Ambar dapat mendekati Doni dengan empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Kemudian pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Doni dalam melakukan pelanggaran tadi. Ya, mengambil bekal teman. Selain itu, Ibu Ambar juga dapat mengajarkan Doni tentang etika. Setelah kita kita sampaikan kepada Doni tentang etika sosial, berbagi dengan teman-teman dan memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, Doni dapat mengembangkan keterampilan sosialnya sambil memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih baik. Jadi setelah diketahui masalahnya, diatasi, kemudian kita jelaskan kepada Doni untuk memahami tentang etika-etika yang harus dijalankan selama di kelas. Ini. Jadi dari kasus tadi, ya, semua orang kita bisa lihat semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Kita juga pasti ada kalanya seperti itu ya. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Jadi itu sebabnya adalah secara akademiknya mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi gitu ya. Sebagai guru, kita sebagai gurunya, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi mungkin kalau cara akademik tidak bisa, kita cari bakat-bakatnya di mana. Mungkin olahraga, mungkin seni, ya. Jadi kita gali di situ, kita buat dia merasa, oh saya bisa, saya menguasai ini, saya menguasai ini. Saya tidak menguasai matematika, tapi saya menguasai seni. Saya bisa menari, saya bisa menyanyi, terus saya bisa main bola, saya bisa ikut lomba renang dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru harus menggali minat bakat mereka supaya dia merasa oh saya juga punya kekuasaan atau menguasai sesuatu. Saya punya bakat tersendiri yang bisa saya banggakan. Ya. Kemudian seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Istilahnya minder. Ya. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak tersebut. Jadi kalau anak sudah minder, jangan lagi kita cuekin. Ya, kita gali seperti apa bakatnya, minatnya supaya dia tidak berjalan. Oke, untuk materi ini saya cukupkan saja sampai di sini berhubung waktu yang sudah semakin sempit. Masih ada kendala Ibu Supriyani. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian dan bisa diterapkan dalam sekolah kita sehingga nanti bisa menjadi sekolah yang lebih baik, ya. Gurunya juga bisa memfasilitasi siswanya dengan baik, jadi siswa kita merasa senang sekolah di sini dan bisa berprestasi lebih baik nanti. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak. Hari ini kami CGP Yusufani, CGP Wiyatinisi, CGP Sutriani telah melaksanakan diseminasi budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan ilmu yang kami telah presentasikan oleh kami 3 CGP di SMA Al-Madinah Nabire dapat kita implementasikan pada peserta didik kita maupun teman-teman guru, teman-teman sejawat yang sedikit lagi keluar SK-nya supaya mengimbaskan ke sekolah yang barunya. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita punya sekolah SMA Al-Madinah ini semakin maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita punya kegiatan pada siang hari ini. Kami mohon bersedia dari CGP Yusufani untuk menutup dengan doa. Silakan. Baiklah, kepala sekolah, bapak ibu semua, sebelum kita untuk kegiatan kita, maka marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa minna shaqiyan wa la mahrum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.